Hai, aku Sakinah. Hai, aku Tamara. Hai, aku Kori. Halo, saya Fikri Tasim. Manifesting positive. Masuk ke materi yang pertama, yaitu kekuatan pikiran positif dalam menghadapi tantangan. Apa sih berpikir positif? Berpikir positif adalah sikap mental yang menanamkan gagasan dan tindakan yang mendukung pertumbuhan pikiran. Fokus pada hal-hal baik membuat seseorang tetap termotivasi, optimis, dan siap menghadapi tantangan, sekaligus menjadi strategi hidup esensial untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan. Selanjutnya, kenapa sih kita harus berpikir positif dalam berbisnis? Dalam dunia bisnis yang dinamis, berpikir positif dapat membantu pengusaha untuk menghadapi tekanan, fokus pada solusi, menciptakan inovasi, dan melihat peluang. Sikap ini juga mengurangi stres, memperkuat hubungan kerja, serta mendukung keputusan bijak yang dapat mendorong perkembangan bisnis. Kisah inspiratif berpikir positif. Ibu Nurhayati Subakat merupakan bukti kekuatan berpikir positif. Pasalnya, setelah mengalami kebakaran pabrik, beliau tetap melihat peluang pada kosmetik halal, yaitu melakukan inovasi secara door-to-door dan menjadikan Wardah sebagai merek kosmetik halal terkemuka di Indonesia dengan PT Paragon yang sekarang menguasai 30% pasar kosmetik nasional. Lalu bagaimana cara kita mengelola pikiran menjadi positif? Yang pertama, praktik bersyukur. Yang kedua, fokus pada solusi. Yang ketiga, gunakan afirmasi positif. Yang keempat, melihat perspektif baru. Dan yang kelima adalah lingkungan yang mendukung. Kesimpulannya, berpikir positif lebih dari sekedar sikap mental. Ia adalah strategi hidup yang dapat mengubah rintangan menjadi peluang, seperti kisah Ibu Nurhayati Subakat yang telah ditunjukkan tadi. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk menjadikan berpikir positif sebagai bagian dari gaya hidup demi mencapai kesuksesan dan kebahagiaan. Sekian, berikut referensinya. Pembahasan selanjutnya menggunakan meditasi untuk mempercepat manifestasi, yaitu mengubah pikiran menjadi kenyataan. Apa sih manifestasi itu? Manifestasi merupakan konsep yang menggambarkan keyakinan bahwa apa yang kita pikirkan akan berubah menjadi kenyataan. Salah satu bentuk dari manifestasi adalah manifestasi pikiran. Manifestasi pikiran melibatkan keinginan yang ingin dicapai dengan terus-menerus memikirkan bahwa hal tersebut akan berubah menjadi kenyataan. Salah satu cara untuk memahami pola pikir dari manifestasi adalah dengan cara meditasi. Meditasi membantu untuk memperjelas dan mengarahkan pola pikir dari manifestasi. Karena dengan melakukan meditasi dapat menenangkan pikiran seseorang sehingga menjadi lebih fokus untuk mencapai suatu tujuan. Dalam dunia bisnis, keberhasilan ditentukan oleh kemampuan dengan berpikir positif dan bertindak secara efektif dengan tujuan yang jelas. Meditasi dan manifestasi sangat berhubungan erat untuk mengelola stres sehingga memberikan dorongan kepada para pembisnis untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Manfaat melakukan manifestasi dengan cara meditasi yaitu memperkuat keyakinan, mengurangi stres, mengembangkan pola pikir positif, dan penguatan tekad. Salah satu cara meditasi untuk mempercepat manifestasi yaitu dengan prinsip Law of Attraction. Hal ini menggunakan pikiran positif untuk menarik hal-hal baik di bawah alam sadar kita. Karena dengan menggunakan prinsip Law of Attraction, mengubah diri kita mempunyai energi yang lebih positif sehingga memudahkan kita untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Selain itu, terdapat cara lain untuk mempercepat manifestasi. Yang pertama ada meditasi mindfulness, ada meditasi rasa syukur. Yang ketiga ada meditasi visualisasi. Kesimpulannya, meditasi merupakan alat efektif yang digunakan untuk menyelaraskan pikiran, emosi, dan tindakan dengan tujuan hidup. Dengan menggunakan prinsip Law of Attraction, meditasi membantu memperjelas niat, mengurangi stres, dan menciptakan energi positif melalui afirmasi, visualisasi, dan rasa syukur. Praktik ini membuka peluang baru untuk pembisnis, memperkuat hubungan spiritual, mempercepat manifestasi, dan membawa perubahan positif dalam kehidupan. Selanjutnya, jangan suktima melawan rasa takut gagal sebagai langkah awal sukses. Rasa takut gagal adalah perasaan cemas yang muncul karena kekhawatiran akan tidak mencapai hasil yang diharapkan atau penilaian negatif dari orang lain. Ketakutan ini sering membuat seseorang ragu untuk bertindak dan menurunkan rasa percaya dirinya. Rasa takut gagal sering menjadi hambatan utama yang membuat seseorang tidak berani memulai sesuatu yang baru. Namun, penting untuk kita sadari bahwa kegagalan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan suatu proses untuk menuju kesuksesan. Berikut beberapa alasan mengapa sih melawan rasa takut gagal itu penting. Yang pertama, berani mencoba sesuatu yang baru.
Karena ketika kita berhasil melawan rasa takut, itu artinya kita telah membuka diri untuk mencoba hal yang baru. Yang kedua, belajar dari kesalahan, karena setiap kegagalan mengajarkan kita pelajaran yang berharga. Yang ketiga, membuka peluang yang baru. Nah, ada beberapa tips dari aku untuk melawan rasa takut. Yang pertama, mengubah pola pikir, menetapkan tujuan yang realistis, berdoa, dan terus bertawakal, cari dukungan yang positif, dan melakukan evaluasi. Nah, kira-kira apa aja sih manfaat sukses setelah melawan rasa takut? Yang pertama, keberanian untuk mengambil peluang yang baru, meningkatkan rasa percaya diri, kesuksesan menjadi lebih bermakna, menjadi inspirasi bagi orang lain, dan mendapatkan pengalaman yang berharga tentunya. So, kesimpulannya, melawan rasa takut gagal adalah langkah penting dalam meraih kesuksesan. Ketakutan seringkali membatasi kita untuk mengambil peluang dan belajar dari kegagalan. Namun, dengan menghadapinya, kita bisa membuka kesempatan yang baru, memperkuat rasa percaya diri, dan belajar dari pengalaman untuk terus bisa berkembang. Rasa takut gagal bukanlah hal yang harus dihindari, melainkan tantangan yang harus diatasi untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Nah, ini untuk referensinya. Cukup sekian dari aku. Bye-bye. Manifesting positif selanjutnya yaitu kolaborasi positif dalam berwirausaha. Kolaborasi positif itu apa sih? Kolaborasi positif itu dia semacam bentuk kerjasama yang dijalin oleh berbagai pihak, mulai dari individu atau perusahaan yang bertujuan untuk menciptakan tujuan bersama, terutama dalam aspek bisnis, yaitu untuk menghasilkan keberhasilan bersama-sama. Lalu bagaimana sih peran dalam kolaborasi positif tersebut? Peran kolaborasi positif tersendiri itu dia ada seperti saling menghormati, menghargai, kerjasama, bentuk transparan, menciptakan ide-ide seperti itu. Lalu bagaimana dengan dampak positif dari kolaborasi tersebut? Dampak positif dari kolaborasi tersebut yang pasti kita dapat mencapai tujuan bersama, tujuan yang lebih besar, karena kita lebih mementingkan kolaborasi. Lalu ada dampak lain yang tidak kalah penting, yaitu seperti menciptakan inovasi-inovasi, ide-ide atau gagasan yang dapat memberikan solusi untuk berbagai tantangan dalam sebuah perusahaan. Tuh. Lalu bagaimana sih caranya untuk berkolaborasi positif? Cara dalam berkolaborasi positif itu mudah. Yang pertama kita harus jujur, lalu kita lebih mementingkan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Tuh. Lalu ada banyak hal lain yang Dream it, believe it, achieve it. Positive energy fuels your entrepreneurial journey. Semoga bermanfaat.